Selamat siang para pemirsa rasional. Kebetulan Assalamualaikum, selamat pagi, merdeka. Salam semangat selalu. Alhamdulillah kita sedang ada di Mekar Laksana, Desa Mekar Laksana untuk mengadakan penanaman pohon, 1000 pohon, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Atur nuhun, merdeka. Silakan kepada warga masyarakat, pemundangan, terus DPC tempat yang disediakan untuk menempati tempat di Desa Mekar Laksana, Kampung Puncak Pangmah, masyarakat bergabung. segitu lah. Bisa dipotong nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Sindang Barang. Ya, pada saat ini ada inisiasi dari Partai PDI untuk dalam rangka menanggapi isu ketahanan pangan, ya, di mana membina para petani yang ada di Sindang Barang untuk melakukan pembinaan supaya petani lebih sejahtera lagi, lebih meningkatkan produktivitasnya di dalam bidang pertanian. Yang hadir dari mana aja, Pak? Ya, yang dari hadir ini mungkin Poktan, kelompok tani, dan juga dari pihak pembina dari PDI sendiri. Kalau bupatinya dari mana? Pak Bupati berhalangan hadir, diwakili oleh Pak Asda, tadi baru datang. Ya. Selamat datang kepada Bapak Asdo atau Bapak Selamat siang para pemirsa rasional. Kebetulan ketemu dengan budayawan dan para kader wilayah Dapil 5, Dapil 4, Dapil 3. Selamat siang Bapak Abah Ruskawan. Selamat siang, siang. Ya, siang.
ini dengan adanya cuaca hujan begini, rezeki, tetapi kegiatan ini agak terganggu juga nih, Bah. Terus gimana, Bah? Menurut Abah selalu kritis kan? Tanggapan pandangan Abah nih dengan penanaman pohon serentak ini gimana, Bah, nih tanggapannya, Bah? Paling tidak saya mengapresiasi kegiatan ini ya dilaksanakan oleh Partai PDI Perjuangan. Semoga saja kegiatan ini kita bisa menunjukkan pada umat, pada umum agar ironi negara kita ini negara pertanian, tapi sampai dengan hari ini kita terus-menerus mengimpor beras. Satu itu. Terus yang kedua, kalau melihat yang namanya beras saat ini juga lahan sawahnya makin berkurang karena memang dihantam oleh industri, oleh kapitalistik. Makanya mungkin juga harus terjadi pergeseran. Bukan hanya tanaman beras, tapi juga seperti tadi Ibu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur menghimbau, walaupun mungkin dia tidak tegas tanaman pengganti ya, tapi beliau katakan bahwa tanaman pengganti pendamping beras. Kalau menurut saya nggak jadi masalah juga, itu masa transisi. Jadi masyarakat dikenalkan dengan makanan-makanan yang memang mengandung karbohidrat di luar yang namanya beras. Kenapa tidak? Karena di Eropa pun, kalau kita lihat dari kalori beras misalkan dengan yang namanya gandum. Nah, gandum tidak memerlukan yang namanya sawah seperti di kita, bisa pasir-pasir di kita kan bisa langsung ditanami. Menurut saya sangat elok kalau seandainya memang partai, karena saat ini adalah taruhlah partai itu memiliki yang namanya kekuasaan, memiliki kewenangan, memiliki staf dan juga memiliki anggaran, bahwa kegiatan ini harus berlanjut, sustainable. Hanya pertanyaan saya, ini juga harus dikritisi. Mungkinkah ini bisa berlanjut dari mulai DPC sampai ke PAC? Perlu model. Jadi kalau misalkan 32 kecamatan PAC ini melaksanakan yang namanya penanaman seperti di sini, pertanyaan saya, apakah PAC sudah paham tentang SDM, kompetensinya bagaimana menanam, ya, bagaimana mengurus tanamannya, permodalannya dari mana, termasuk juga nanti kalau jangan hanya menanam dan menghasilkan, perlu juga mungkin yang namanya saat ini kan di era digital marketing, jadi mulai menanam, ya panen sampai pasca panen. Kalau perlu kita tidak hanya cukup untuk menanam dan menghasilkan, tapi bagaimana menjualnya, atau juga mungkin tidak hanya menjual. Ke depan kita juga harus meningkatkan dari padi itu atau dari jagung ini apakah bisa jadi apa. Jadi bukan hanya jagung dijual, tapi ada peningkatan nilai tambah dari jagung itu sendiri. Makanya di sini mata rantainya. Umumnya di petani kita setelah menanam menghasilkan langsung dijual. Maka ini perlu peningkatan nilai tambah. Ya, karena kalau ada peningkatan nilai tambah, arena untuk tenaga kerja juga akan bertambah, termasuk juga pendapatannya. Siap. Ini kan wilayah Dapil 5. Dapil betul. Kalau melihat kultur, kondisi geografis ini kan dekat ke laut ya. Ya. Berarti kadar garamnya sangat tinggi. Betul. Itu udah hukum pertanian di sana. Ya. Kedua, program ini menurut Abah, Cianjur ini kan luas. Ya. 34 kecamatan. Di 34 kecamatan ini ada beberapa HGU yang HGU-nya habis. Kenapa ini PDIP? Saya minta pendapat Abah. Setuju bahwa kacang yang terbagus, kacang suuk yang paling bagus itu ada di pantai selatan. Ya. Tapi sayangnya ini juga begitu dia panen. Nah, begitu panen tuh harganya anjlok karena memang mekanisme pasarnya tidak kita kendalikan. Setuju juga apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, Rahul, di mana yang namanya 32 kecamatan mungkin saja memiliki kandungan tanah yang beda-beda teksturnya. Maka perlu ada kajian akademis dulu. Kita punya IPB, mungkin kita punya UGM. Taruhlah kalau misalkan para PAC ingin menanam, tanaman apa yang cocok di wilayah itu, jangan sampai salah tanam. Kalau salah tanam bisa mubadir. Nah, terus juga bukan hanya salah tanam, bibit yang tidak unggul juga ini berdampak kurang bagusnya terhadap hasil yang akan diperoleh nanti. Apakah bisa jadi sosialisasi pertanian ini dari DPC yang kurang?
atau gimana nih menurut Abah? Paling tidak saya apresiasi ada kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok dengan ilah. Saya harap mungkin setelah DPC menggelontorkan hari ini, pencanangan ini lebih tegas lagi, nanti mungkin 32 kecamatan, sisanya 31 kecamatan harus siap, tapi ngumpul dulu. Nah, karena tidak ada yang kewenehan, tetap harus baik program, harus perencanaan yang matang, perencanaannya yang harus wajar, rasional, dan terukur. Berapa dana yang disiapkan untuk para PAC? Berapa luas kira-kira? Like, subscribe, dan komen. Ras Channel.